Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pagi ini kita bertemu kembali dalam pelajaran bahasa Indonesia. Alhamdulillah kita semuanya sehat walafiat, dan bagi siswi kelas 9 yang hari ini sakit atau kurang enak badan, semoga cepat sehat kembali ya. Oke, anak-anakku semuanya, kita hari ini kembali lagi untuk belajar bahasa Indonesia, yaitu dengan bab yang kedua, yaitu tentang pidato persuasif. Di dalam pidato persuasif, di sini nanti saya akan menjelaskan bab tentang mengidentifikasi dari teks pidato persuasif. Sebelum kita memulai belajarnya pada pagi ini, marilah kita berdoa agar belajar hari ini berjalan dengan lancar dan memberikan manfaat bagi kita semuanya. Al-Fatihah. Amin, amin ya robbal alamin. Terima kasih, kita sudah berdoa bersama. Untuk selanjutnya kita mulai belajar di sini, oke. Untuk yang pertama kemarin, di mana di situ adalah teks pidato persuasif, ya, bisa dilihat pidato persuasif di sini, ya, oke. Teks pidato persuasif adalah pengungkapan pikiran dalam bentuk kata-kata kepada orang banyak yang bertujuan untuk mempengaruhi, mengajak, atau membujuk pendengar untuk mengikuti keinginan pembicara secara sukarela. Ini sudah saya singgung waktu kemarin ya, minggu kemarin, hari Sabtu kemarin ya. Oke, ini adalah pengertian dari pidato persuasif ya. Oke, lanjut, next, kita lanjut. Oke, di sini pidato persuasif merupakan bagian dari eksposisi. Kenapa merupakan dari eksposisi? Bukankah persuasif itu mengajak, membujuk, tetapi kok kenapa dimasukkan dalam eksposisi? Alasannya adalah karena di dalam pidato persuasif itu nanti dibutuhkan adanya suatu penjelasan secara gamblang, memaparkan sesuatu hal, suatu tema yang dipaparkan sejelas-jelasnya. Oke. Terus di sini eksposisi dapat mengubah sikap orang atau merubah pandangan orang tentang suatu hal. Berarti tujuannya nanti eksposisi adanya eksposisi berarti di situ nanti untuk merubah pandangan seseorang ya. Terus untuk dimanfaatkan untuk mempromosikan atau menjual barang, jasa, atau aktivitas lainnya ya. Terus yang ketiga yaitu digunakan untuk membela suatu kasus. Ya, di sini nanti ya, membela suatu kasus sehingga di situ si pendengar mengikuti apa yang disampaikan oleh orator atau si pembidatonya. Oke, next. Tujuan dari pidato persuasif. Ini tujuan dari pidato persuasif, satu, menghibur. Oke, sangat senang sekali ya kalau kita sedang mendengarkan suatu pidato dan di situ sangat menghibur sekali, banyak lelucon-lelucon yang sangat menarik, yang sangat cocok dengan bahasan yang sedang dibahasnya ya kan. Terus di sini ada juga memberikan informasi. Jelas kalau dalam pidato pasti memberikan informasi. Jika tidak memberikan informasi, terus apa yang disampaikan ya? Memberikan informasi yang di situ sejelas-jelasnya, berarti bersifat eksposisi tadi ya. Terus mengajak atau bersifat persuasi, yaitu pembicara berusaha meyakinkan ini. Oke, meyakinkan dan mempengaruhi pendengar untuk mau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu seperti yang dikehendaki pembicara. Berarti diajak untuk ke hal-hal yang positif, diarahkan ke hal-hal yang lebih baik, memberikan semangat. Nah, contohnya seperti itu. Terus membentuk tanggapan. Oke, dalam di sini untuk pada bab membentuk tanggapan, di sini adalah membentuk cara halayak memberikan tanggapan. Nah, berarti pembentukan dapat dilakukan baik halayak mengetahui banyak tentang suatu topik maupun tidak. Tetapi akibatnya nanti itu pembentukan begitu gamblang terlihat pada saat halayak mengetahui sedikit tentang topik. Nah, berarti pembicara persuasif mengaitkan gagasan atau sesuatu yang baru terhadap nilai yang telah melekat pada halayak. Pembicara harus menyadari bahwa pembentukan itu adalah proses pertalian ide-ide baru dengan nilai-nilai yang ada pada masyarakat. Yaitu adalah pembentukan tanggapan. Berarti tanggapan dari si pendengar itu bagaimana? Nah, di situ ya. Oke, lanjutnya di situ next. Oke, ini
Penguatan tanggapan berarti lebih setelah dibentuk, bagaimana dibentuk supaya si pendengar itu menanggapi sesuatu, bisa membuat opininya, bisa berargumennya, sehingga dikuatkan argumennya tadi. Terus selanjutnya yaitu mengubah tanggapan. Nah, yang awalnya tanggapannya kurang baik atau tanggapannya kurang, nah di situ itu diubah atau ada ditambahi atau dikurangi. Oke, next kita lanjut. Teknik berpidato. Oke, kemarin sebelum saya mengakhiri pembelajaran, kemarin sudah adanya teknik pidato ya, teknik berpidato. Di sini ada teknik berpidato yaitu membaca naskah atau disebut dengan manuskrip ya. Pembicara hanya membacakan naskah yang sudah disiapkan dari awal sampai akhir. Berarti beliau orangnya di sini sudah menyiapkan naskahnya ya. Terus menghafalkan naskah. Nah, berarti di sini naskahnya dihafalkan ya. Orangnya sudah memahami dari naskah tersebut. Terus selanjutnya spontanitas atau impromptu ya. Berarti di sini secara spontan. Berarti kebanyakan di sini adalah beliau-beliau para orator ya, atau orang yang berpidato yang sudah berpengalaman ya, tanpa adanya persiapan dan langsung ditunjuk sudah bisa jalan, sudah bisa mengatakan sesuatu di tempat umum atau di halayak ramai dengan baik dan benar. Nah, itu adalah suatu ilmu yang sangat luar biasa ya. Oke, terus selanjutnya yaitu membuat kerangka atau extemporer, yaitu membuat kerangkanya hal-hal yang penting yang akan disampaikan nanti. Nah, itu ditulis sehingga tidak ditulis semuanya ya. Oke, lanjut prinsip-prinsip pidato persuasif. Oke, 1, membujuk demi konsistensi. Nah, berarti di situ ada beberapa prinsip-prinsipnya ya. Supaya apa di situ? Oh, biar halayak itu lebih memungkinkan untuk mengubah perilaku mereka apabila perubahan yang dianjurkan sejalan dan kepercayaannya sesuai dengan sikap, dengan nilai yang disampaikan oleh si pembawa pidatonya atau oratornya. Oke, lanjut. Membujuk demi perubahan-perubahan kecil. Ya, memang ya, kalau kita mau merubah sesuatu yang besar, kita harus memulai dari perubahan-perubahan kecil. Jika kita mau sukses, kita harus mengubah model pemikiran kita atau kegiatan-kegiatan kecil yang harus lebih disiplin. Nah, di situ ya, apalagi di sini saat ini kita di sini libur, termasuk libur panjang ya. Biasanya kalau kita jam 6 sudah diantar sama orang tua untuk ke sekolah dan pulangnya sampai rumah setengah 2 atau jam 2, dan di situ sudah sholat duhur di sekolah, maka di situ kita sudah secara langsung disiplin di sekolahan. Tetapi kalau saat ini masih ada pandemi seperti ini, sehingga kita kemungkinan besar harus berusaha keras untuk mendisiplinkan kegiatan kita di rumah ya, mulai dari membantu orang tua, mulai dari belajar dari mengaji ya kan, mengaji Al-Qur'an, terus di situ ada lagi baca buku yang bermanfaat. Nah, di situ sehingga kita harus bisa mengalokasikan waktu sebaik mungkin untuk belajar, mengerjakan tugas dan lain sebagainya. Oke, mumpung kalian masih muda, masih di bangku MTS, jangan buang-buang waktu, jangan buang-buang kesempatan ya. Kalau punya uang sedikit demi sedikit ditabung, suatu saat bisa dipakai untuk biaya sekolah atau kebutuhan sekolah kalian ya. Karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi pada esok nanti. Jika esok nanti kita menjadi lebih enak, kita bersyukur. Tapi esok nanti jika ada ujian yang di situ membuat kita jatuh bangun, seperti lagu ya, jatuh bangun, sehingga kita harus mempersiapkan diri kita supaya tidak terlalu jatuh. Oke, alhamdulillah. Oke, lanjut. Membujuk demi keuntungan. Nah, maksudnya bagaimana ini? Berarti boleh, Bu, untuk menipu orang demi keuntungan. Maksudnya di sini begini. Membujuk itu berarti bagaimana? Mengajak seseorang itu menjadi hal yang lebih baik, diarahkan ke hal yang positif supaya orangnya itu tidak jatuh
Tuh, supaya orangnya itu tidak salah jalan ya dalam pidato ya. Oke, membujuk demi pemenuhan kebutuhan. Berarti ya bagaimana? Nah, ini biasanya berhubungan dengan kampanye ya kan, membujuk demi penentuan kebutuhan. Membujuk berdasarkan pendekatan gradual, yaitu pendekatan yang sedikit demi sedikit ya, bertahap. Itu membujuk bertahap. Perlahan-lahan anak akan dididik ya kan, dididik perlahan-lahan, lama-lama dia akan memahami, oh iya memang benar apa yang dikatakan oleh guru saya lah. Disitulah baru si siswi ini membuktikan bahwa apa yang disampaikan oleh guru, oleh orang tua itu memang benar, karena pengalaman itu mahal harganya. Oke, lanjut sayang, kita masuk. Bisa dipahami ya, tidak terlalu cepat kan? Seperti biasanya ya, nanti kan bisa diputar lagi, bisa ditulis, bisa dirangkum supaya saat kita ketemu di kelas catatannya insya Allah lengkap. Saya harapkan lengkap karena di sini kalian sudah kelas 9. Lanjut, ciri-ciri teks pidato persuasif yaitu 1. Bersifat mendorong atau mengajak, jelas ya, mengajak. Reaksi yang diinginkan adalah membangkitkan emosi agar pendengar menyetujui atau meyakini dan mungkin membangkitkan timbulnya tindakan tertentu pada pendengarnya. Khususnya di sini harus bersifat positif ya, bersifat kebaikan. Kalau pidato berisi negatif, maka orang pendengar tidak akan mau mendengarkan, bahkan akan ada kertas atau apapun atau jajan yang akan dilemparkan ya. Oh tidak, jelas tidak ya, jangan sampai. Oke, lanjut. Di dalam sebuah pidato, di situ nanti akan adanya gagasan sayang ya. Kita nanti akan menemukan gagasan dan tugasnya nanti berhubungan dengan kita mencari gagasan seperti pada sebuah teks. Gagasan di sini sama dengan gagasan utama atau gagasan pokok atau sama dengan ide dasar, yaitu sebuah inti pembahasan ya. Sebuah inti pembahasan di sini. Pembahasan yang tertulis di dalam paragraf atau tertulis dalam teks pidato. Gagasan utama menjadi gagasan dasar pengembangan sebuah paragraf. Oke, pada umumnya ya, sebuah paragraf terdiri dari gagasan utama dan gagasan penjelas. Gagasan penjelas di sini fungsinya adalah berisi tentang kalimat yang dikembangkan dari gagasan utama. Berarti gagasan utamanya apa? Baru nanti diperjelas oleh gagasan penjelas. Oke, next, lanjut. Jenis gagasan ya, di sini sudah sangat banyak sekali dan sering kita bahas ya, mulai dari kelas 1, kelas 2 dan sekarang diulas kembali kelas 3. Dan ini adalah harus paham ya, harus memahami. Yang pertama adalah deduktif ya, di mana keberadaannya ada di awal paragraf. Oke, ineratif yaitu berada di tengah paragraf. Induktif berarti berada di akhir paragraf, dan campuran yaitu berada di awal dan di akhir paragraf. Berarti ada di awal dan diulang kembali pada bagian akhir atau sebelum kesimpulan ya. Oke, lanjut. Nah, kita sekarang masuk pada struktur dari ini ya, struktur dari teks, struktur dari teks pidato persuasif. Oke. Yang pertama yaitu pembukaan, terdiri dari 4 bagian. Yang pertama yaitu salam pembuka, biasanya dimulai dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ya kan? Yang kedua ucapan penghormatan atau sapaan ya, biasanya yang saya hormati, yang terhormat ya, yang saya muliakan. Nah, di situ. Terus ucapan syukur ya. Ini ucapan syukurnya. Ucapan syukurnya di sini biasanya kita adalah yang pertama kita mengucapkan rasa syukur kepada Tuhan yang Maha Esa atau kepada Allah yang telah memberikan nikmat kepada kita sehingga kita semuanya dapat berkumpul pada suatu majelis yang insya Allah barokah ini. Yang kedua kalinya sholawat serta salam tertujukan kepada Nabi kita, Rasul kita yaitu Nabi Muhammad ya, lah di situ yang memberikan pelajaran tentang dan berhak menjadi suri tauladan bagi kita sebagai umat Islam. Oke, terus selanjutnya pengantar. Nah, ini pengantarnya nanti bisa rileks menggunakan kata-kata apa boleh lah. Dan bahkan biasanya anak-anak ini seperti kalian semuanya itu biasanya lebih kreatif ya membuatnya ya, membuat salam pembuka, membuat ucapan penghormatan, ucapan syukur dan terima kasih. Ya, biasanya di kalangan pondok itu bagus-bagus sekali ya. Saya sangat ngefan kalau biasanya ada pidato dari mbak-mbak pondok itu ya. Oke. Lanjut, next, isi pidato ya. Setelah pembukaan, bagian tengah yaitu isi pidato.
bagian yang penting. Ya, di sini merupakan bagian yang penting ya. Karena apa? Isi ini mengandung inti dari sesuatu yang akan disampaikan dan dibicarakan. Pada bagian ini, sang orator akan menjelaskan secara detail dan juga jelas mengenai apa yang disampaikan kepada para pendengar. Nah, biasanya di sini nanti ketemu adanya gagasan utama dan gagasan penjelasnya. Oke, lanjut next. Penutup yaitu bagian akhir. Ada apa saja bagian penutup ini? Yang pertama, di sini adanya simpulan secara ringkas dari materi yang dijelaskan atau ditekankan lagi apa yang disampaikan oleh si orator tadi ya, sehingga si pendengar itu tidak lupa mulai dari awal sampai akhir ya kan. Intinya mulai dari awal sampai akhirnya itu intinya yang disampaikan itu tidak lupa. Oke, yang selanjutnya permintaan maaf kepada pendengar jika ada salah dalam berkata dan juga menyinggung pembaca atau menyinggung dari si pendengarnya. Dan terakhir salam penutup. Lah biasanya itu sebelum salam penutup ada pantun, ada lagu, ada syair, lah bolehlah di situ ya, supaya lebih menarik pada pidatonya. Oke. Oke, selesai pada materi ini. Berarti untuk yang pertemuan yang akan datang kita nanti akan membahas tentang menyimpulkan atau sebelum menyimpulkan kita nanti pada unsur kebahasaan ya. Ciri-ciri dan unsur kebahasaannya. Oke, semoga bermanfaat ya. Jangan lupa meringkas materinya. Persiapan untuk pertemuan selanjutnya kita membahas tentang ciri-ciri kebahasaan teks pidato. Tetap semangat belajar, tetap semangat beribadah. Tanpa beribadah hati kita kosong, tanpa beribadah hati kita akan mudah marah. Ya. Oke, saya akhiri. Saya mohon maaf apabila ada salah kata, ada tindakan saya kurang berkenan. Saya mohon maaf, tolong dimaafkan dengan seikhlas-ikhlasnya. Oke, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.